Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Abdullah dari kelas A1, NIM 2411010024. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul tentang penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 3, yaitu yang berjudul manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah dalam Islam ditunjukkan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Posisi ini bukan karena sebagai pemanfaat sumber daya alam, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Langit, bumi, dan gunung-gunung pernah diberi amanah seperti itu, tetapi semuanya menolak karena beratnya bertanggung jawab. Hanya manusia yang berani menerimanya, meskipun seringkali manusia berlaku zalim dan bodoh dalam menjalankannya. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30, yang artinya berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu, menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Manusia memiliki potensi besar untuk mengelola bumi karena diberikan akal dan kebijakan, tetapi seringkali mereka menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Yang kedua, manusia dengan kebebasannya. Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, baik yang membawa kebaikan maupun yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Namun kebebasan ini datang dengan bertanggung jawab besar. Dalam surat Al-Ahzab surat ke-32 ayat 72 disebutkan bahwa manusia menerima amanah yang bahkan langit dan bumi pun enggan memikulnya. Islam menegaskan bahwa manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, segala tindakan harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menyebabkan kehancuran bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan. Yang ketiga, manusia dan alam raya. Yang pertama, manusia dan jagat raya. Manusia adalah makhluk yang sosial, tidak dapat hidup sendiri. Interaksi manusia dengan sesama dan dengan sesama alam sangat penting untuk kesejahteraan. Dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13, Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Semakin manusia mengenali alam dan mempelajarinya, semakin banyak pula manfaat yang bisa diperoleh. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi demi kesejahteraan bersama. Bagian B, Allah telah menyediakan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia, tapi penggunaannya yang dilakukan dengan bijak. Islam menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi agar generasi mendatang masih dapat menikmatkan sumber daya ini. Dalam surat Al-Hajr surat ke-15
dari ayat 19 sampai 20. Allah berfirman, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami telah mempancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu yang menurut ukurannya dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Namun dalam realitasnya, manusia seringkali mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Seperti hutan-hutan ditebang tanpa reboisasi, sungai-sungai dicemari limbah industri, dan hewan-hewan diburu hingga hampir punah. Hal ini berlawanan dengan prinsipnya Islam yang menekankan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, etika manusia terhadap alam. Islam mengajarkan bahwa semua makhluk di bumi adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas alam jauh lebih dibandingkan dengan ayat-ayat yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan. Dari sekitar 6.000 ayat, dalam Al-Quran sekitar 750 ayat membahas tentang pentingnya memahami alam, mempelajari hubungan antagonisme, serta melestarikan ekosistem. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 7-9. Dan langit telah ditinggikannya. Dia Allah Subhanahu wa taala Dia Allah Subhanahu wa taala ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Sayangnya manusia sering mengabaikan peringatan ini dan malah menyebabkan kerusakan ekosistem banjir, kekeringan, pencemaran udara, serta kepunahan spesies adalah bukti nyata dari kelalaian manusia menjaga keseimbangan alam. Mungkin dari sini saya akan menutup penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.